Habibie yang berlangsung dari tahun 1998 hingga 1999 merupakan periode transisi penting dalam sejarah Indonesia. Setelah 32 tahun di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami perubahan drastis di berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kondisi politik. Yang pertama, periode ini ditandai dengan semangat reformasi yang kuat, di mana rakyat menuntut perubahan dan demokrasi. Reformasi ini dipicu oleh krisis ekonomi 1997 hingga 1998 dan demonstrasi besar-besaran yang menuntut Soeharto mundur. Yang kedua ialah transisi kekuasaan. Habibie mengambil alih kepemimpinan dari Soeharto dan menjadi presiden ketiga di Indonesia. Ia menjalankan reformasi politik dan ekonomi yang lebih demokratis. Yang pertama, pemilu pertama. Pasca Soeharto, pemilihan umum 1999 merupakan pemilu pertama pasca Soeharto yang menandai transisi menuju demokrasi. Pemilu ini menghasilkan kemenangan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Yang keempat, dekonsentrasi kekuasaan. Era Habibie juga menandai upaya dekonsentrasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Kondisi ekonomi. 1. Krisis ekonomi. Era Habibie dimulai dengan krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok, inflasi tinggi, dan terjadi kesulitan ekonomi yang meluas. 2. Program pemulihan ekonomi. Habibie berupaya memulihkan ekonomi dengan program stabilisasi ekonomi, reformasi sektor keuangan, dan bantuan dari lembaga keuangan internasional. 3. Privatisasi. Pemerintahan Habibie juga melakukan program privatisasi sejumlah perusahaan milik negara untuk meningkatkan efisiensi dan menarik investasi asing. 4. Meningkatkan hutang luar negeri. Meskipun ada upaya pemulihan, ekonomi Indonesia masih terbebani oleh hutang luar negeri yang tinggi. Kondisi sosial budaya. 1. Kebebasan berpendapat. Era Habibie menandai era kebebasan berpendapat dan pers yang lebih terbuka. Masyarakat dapat lebih bebas menyampaikan kritik dan pendapatnya. 2. Munculnya organisasi masyarakat. Munculnya berbagai organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam mengawal reformasi dan mendorong demokrasi. 3. Perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan perilaku seperti meningkatnya kesadaran politik dan partisipasi dalam kegiatan sosial. 4. Meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia. Era Habibie juga diwarnai dengan meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia, terutama setelah terungkapnya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa pemerintahan Soeharto. Era Gus Dur, atau yang dikenal dengan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2001, ditandai oleh sejumlah perubahan yang signifikan. Berikut beberapa kondisi. Kondisi era politik Gus Dur tahun 1999 sampai tahun 2001 ditandai oleh 1. Transisi demokrasi, meninggalkan otoritarianisme Orde Baru, memperkuat kebebasan pers dan hak asasi manusia. 2. Reformasi kebijakan, menghapuskan berbagai larangan dan mendukung pluralisme. 3. Tantangan internal, perpecahan dalam partai PKB dan konflik dengan elit politik. 4. Konflik sosial, munculnya konflik sektarian dan separatisme di beberapa daerah. 5. Krisis ekonomi, menghadapi dampak krisis tahun 1997 sampai tahun 1998 dengan kebijakan yang kontroversial. 5. Pemakzulan, diakhiri dengan pemakzulan oleh MPR pada tahun 2001 akibat ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya. Kondisi ekonomi Indonesia di era Gus Dur tahun 1999 sampai tahun 2001. 1. Pemulihan pasca krisis. Fokus pada pemulihan ekonomi setelah krisis tahun 1997 sampai tahun 1998 meski belum sepenuhnya stabil.
2. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan rendah dan tidak merata, dengan inflasi tinggi. 3. Reformasi ekonomi, upaya deregulasi dan privatisasi, tetapi menuai kritik dan menghadapi tantangan implementasi. 4. Ketidakpastian investasi, ketidakstabilan politik menghambat minat investasi asing. 5. Tantangan sosial, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. 6. Fluktuasi nilai tukar, nilai tukar rupiah yang tidak stabil mempengaruhi daya beli. Kondisi sosial budaya Indonesia di era Gus Dur 1999 sampai 2001. 1. Pluralisme dan kebebasan beragama. Gus Dur mendorong pengakuan terhadap keberagaman agama dan budaya, memperkuat pluralisme. 2. Peningkatan kebebasan berpendapat. Kebebasan pers dan suara masyarakat meningkat, mengurangi cengkraman kontrol media. 3. Konflik sosial. Munculnya beberapa konflik sektarian dan etnis, terutama di Maluku dan Aceh. 4. Pemberdayaan perempuan. Ada upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat dan politik. 5. Kebangkitan budaya lokal. Mendorong pelestarian budaya daerah dan identitas lokal. 6. Aktivisme masyarakat sipil. Pertumbuhan gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kesimpulan dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya era Gus Dur 1999 sampai 2001 adalah: secara politik, era ini ditandai oleh transisi menuju demokrasi, meski dihadapkan pada perpecahan internal dan tantangan dari kelompok-kelompok politik. Dalam aspek ekonomi, meskipun ada upaya pemulihan pasca krisis, pertumbuhan yang rendah dan ketidakstabilan investasi menjadi tantangan utama. Sementara itu, dalam konteks sosial budaya, terjadi peningkatan pluralisme dan kebebasan berpendapat. Namun juga muncul konflik sosial yang signifikan. Secara keseluruhan, era Gus Dur merupakan periode penuh dinamika dengan kemajuan dan tantangan yang kompleks di berbagai bidang. Kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di era Habibie tahun 1998 sampai 1999 ialah: era Habibie merupakan periode transisi penting bagi Indonesia. Meskipun dihadapkan pada krisis ekonomi dan tantangan politik, era ini menandai langkah awal menuju demokrasi dan reformasi. Kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, membentuk lanskap Indonesia hingga saat ini.